Perhatian. Video ini ditujukan untuk 16 tahun ke atas. Para penonton yang masih bocil dipersilahkan untuk nonton Cocomelon. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Hot Toys Loki dari The Dark World. Oke, jadi kali ini kita bakal mereview mainan panas lainnya. Dan kali ini datang dari super villain Loki alias saudaranya Thor. Nah, menariknya dari Hot Toys ini, dia dari packagingnya aja udah unik banget loh. Kalau kalian perhatiin, ini boxnya tuh mirip palunya Thor alias Mjolnir. Jadi menurut gua ini sentuhan yang unik banget dari Hot Toys sih. Tapi pertanyaannya adalah apakah mainannya seunik boxnya? Makanya habis ini kita buktikan sama-sama. Dan karena gua udah gak sabar banget buat mendapatkan ads untuk mendapatkan komentar kalian tentang mainan ini, jadi langsung aja kita bahas boxnya kira-kira seperti ini. Seperti yang gue singgung di awal, ini boxnya bener-bener unik banget loh. Mirip banget sama palunya Thor alias Mjolnir. Dan warnanya pun juga reflektif gitu. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Lu bisa lihat di sini kayak ada pattern-patternnya gitu. Sama banget kayak palunya Thor ya. Dan ada juga tulisan-tulisan yang mungkin ini adalah bahasa Asgard. Dan tentunya di sini ada tulisan Loki dari Thor The Dark World. Tampak sabi-sabinya kira-kira seperti ini. Cuma ada tulisan MMS 231 1/6 scale collectible figure Loki. Tampak atas bawahnya kira-kira seperti ini. Ada logo Marvel Thor The Dark World. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Ada Loki dengan tatapan psikopatnya ya. Ada tulisan Loki dan juga ada tulisan-tulisan yang kalian juga bakalan baca kalau kalian beli. Jadi kira-kira seperti itu box dari Hot Toys Loki The Dark World ini. Sekarang langsung aja kita unboxing dia sama-sama. Dan karena ini box Hot Toys lama, jadi kita nggak butuh kunai karena dia bisa langsung aja kita buki kayak gini ya guys ya. Kayak gitu. Nah, ini menariknya karena banyak perdebatan di antara head sculpt-nya si Loki ini. Ada yang bilang mirip, ada juga yang bilang enggak. Jadi nanti kita diskusi sama-sama karena gue sendiri pun belum pernah lihat sebelumnya. Jadi hari ini moment of truth, mari kita langsung aja buktikan guys. Sebenarnya gue bukan worry di head sculpt-nya sih, tapi worry di bagian bajunya karena dia banyak kulit gitu loh. Dan biasanya Hot Toys tuh kalau kulit dia gampang banget ngelotoknya, apalagi mainan lama. Dan ini dia moment of truth guys. Oh my god, look at that. Alright, kan gue bilang apa? Udah kelihatan banyak banget bahan kulitnya dan ini rentan banget di Hot Toys. Tapi semoga nggak kenapa-napa ya. Dan sekarang moment of truth lagi, apakah Loki ini semirip itu atau mungkin malah enggak? Jadi langsung kita ambil dan wow, look at that. Oh, ini masih baru. Guys, ini masih baru loh. Jadi gue cerita dikit ya. Ini tuh gue minjem sama salah satu temen baik gue. Namanya Mas Nanto yang punya toko on Modes. Gue dikasih pinjem ini, gue kira ini tuh udah pernah dibuka. Tahu-taunya ini masih baru banget loh. Jadi thank you Mas Nanto. Mungkin kalian kalau mau follow juga boleh, silakan. Karena emang dia baik banget orangnya. Dan balik lagi ke mainannya, ini menurut gue ya cukup mirip aja sih, nggak mirip banget itu loh. Kadang kalau dilihat dari berbagai sisi ada yang mirip banget, kadang juga enggak. Tapi nanti kita bahas terlebih dekat supaya kalian bisa lihat apakah dia mirip apa enggak. Dan sekarang kita telanjangi dulu ini ya. Wow, banyak sekali bahan kulitnya. Ini saya ngeri. Kita telanjangi juga kaki-kakinya seperti ini. Dan ini dia Loki-nya setelah berhasil kita unboxing dengan sempurna. Seperti yang gue bilang, karena ini banyak banget bahan leather atau kulitnya, ada beberapa bagian yang gue notice udah agak rontok nih. Kayak lo bisa lihat di bagian sini, kelihatan kayak ada rontoknya gitu kan. Di bagian sini juga gitu. Dan gue yakin masih banyak bagian lainnya yang gue belum lihat aja gitu. Karena emang itu penyakit Hot Toys. Kalau misalnya bahannya kulit, itu biasanya gampang banget rontok loh. Karena emang ini mainan udah diproduksi dari tahun 2014. Dan seperti biasa, selain mendapatkan figur yang super duper ganteng ini, kita juga dapat aksesoris lainnya kayak gini. Dan ya, Hot Toys lama selalu pelit aksesoris kayak gini. Mulai dari spare tangan yang dikit kayak gini, ada yang ngebuka buat megang pisau dan juga buat ngocok. Kita juga dapat pisaunya kayak gini yang bisa dipasangin ke tangannya. Ada juga spare sendinya kayak gini. Dapat juga borgol buat nahan Loki-nya. Dan terakhir stand base-nya yang super klasik dan basic kayak gini. Bener-bener ciri khas Hot Toys lama nih. Stand base-nya cuma full hitam dan basic aja bentuknya kayak gini. Jadi itu dia semua aksesoris yang ada di dalam box yang sangat besar ini. Mubazir banget ya. Box sebesar ini aksesoris cuma secuil itu. Makanya nih emang udah paling bener kita bully. Seperti biasa, packaging adalah sahabat. Jadi itu dia unboxing dan juga first impression dari Loki The Dark World ini. Jadi sekarang supaya kalian bisa tahu plus minusnya dan apakah dia beneran mirip Loki atau tidak, mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Let's go! Jadi ini dia tampak lebih detail dari Loki. Dan pertama kita bahas dulu kepalanya guys. Nah, di sini kalian bisa nilai sendiri menurut kalian ini mirip apa enggak sama Loki beneran. Kalau gue sih tetap stick sama pernyataan gue di awal. Kalau menurut gue, kadang dari berbagai sisi ada yang kelihatan mirip, ada yang kelihatan enggak juga
gitu loh. Mirip pun juga mirip aja, nggak mirip banget ya. Tapi ya seenggaknya walaupun agak nggak mirip, tetap ngegambarin si Tom Hiddleston banget sih. Kayak lu tetap bisa ngeliat sosok Tom Hiddleston di head sculpt ini. Ya walaupun nggak sempurna juga sih. Dan menariknya, ini bahan rambutnya tuh kayak karet-karet gitu loh. Jadi bisa lentur-lentur kayak gini. Nah, outfitnya sendiri adalah salah satu bagian favorit gue. Karena lu bisa lihat ini kelihatannya kompleks banget nggak sih? Dan kelihatan super mewah kayak gitu. Kayak walaupun ada campuran berbagai warna di sini, tetap nggak bikin dia kelihatan norak gitu loh. Teksturnya pun juga beda-beda. Ada yang dari plastik, ada yang dari kain kayak gini, ada juga yang dari kulit kayak gini. Nah, yang bagian kulit itu paling rentan untuk rontoknya, jadi harus hati-hati banget sih. Tapi ini tampak depannya masih bagus banget, belum ada yang rontok-rontok gitu sih. Nah, tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Posturnya cakep banget sih menurut gue. Dan di bagian sini kalian udah bisa ngelihat ada yang rontok-rontok. Dan ya, yang paling banyak ada di pinggangnya. Kalian bisa lihat sendiri ada yang kayak retak-retak gitu ya. Tapi di sini kalian juga bisa lihat ini bajunya bener-bener elegan banget. Dari atas sampai bawah bener-bener rame banget, tapi nggak norak gitu ya. Dan bagian ini gue suka banget karena dia kayak reflektif gitu. Samping satunya lagi kira-kira seperti ini, dan tampak belakangnya kira-kira seperti itu. Di sini makin banyak kelihatan rontoknya karena mostly bagian belakangnya itu kulit. Kalian bisa lihat di bagian belakangnya ini udah lumayan parah rontoknya ya. Di bagian tangannya pun juga kelihatan retak kayak gitu. Padahal ini nggak pernah dikeluarin dari box loh. Tapi karena umur dia jadi rontok kayak gini. Dan sampai bawah pun bahannya tetap sama, kulit gitu, tapi yang ini masih cakep banget, nggak ada yang rontok. Dan by the way, ini jubahnya juga bisa diangkat kayak gini. Jadi kalian bisa lihat dalemannya Loki kayak gitu. Jujur bagus banget sih. Tampak bawahnya kira-kira seperti ini, dan selangkangannya kira-kira seperti itu, dan tampak atasnya kira-kira seperti itu. Klimis banget ya rambutnya ya. Banyak banget dia pasti pakai pomade nih. Jadi itu dia tadi detail dari si Loki ini. Sekarang biar afdol, mari kita cek artikulasinya. Kepalanya sebenarnya bisa muter-muter full, cuma ketahan sama rambutnya ya. Bisa tengleng-tengleng kayak gini. Dan juga ngangguk-ngangguk karena emang lehernya juga ngebantu. Bahunya bisa diangkat sejauh ini. Ada sedikit butterfly joint juga di sini. Jadi tangannya bisa ke depan sejauh ini dan juga ke belakang sejauh itu. Swivel di bicepnya. Sikunya bisa sejauh ini aja dan dilurusin lagi. Ball joint di pergelangan tangannya. Dan apakah dia bisa bernyanyi, bergoyang? Ya bisa sih, walaupun ketahan sama bajunya yang super tebel. Kakinya bisa nendang sejauh ini dan nggak bisa ke belakang ya. Ada swivel di pahanya. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan lurusin lagi. Ball joint di angle-nya. Jadi dia bisa ke depan belakang kayak gini dan sedikit pivot kayak gitu. Dan terakhir, dia bisa ngangkang sejauh ini. Jadi dengan segala artikulasi dan detailnya, dia bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Overall ini adalah figur yang sebenarnya bagus banget. Paling minus di mukanya aja yang menurut gua kurang mirip, dan juga ketahanan bahannya sama usia. Kayak kalian bisa lihat sendiri, ini udah serontok apa, bahkan ada sisa-sisanya di tangan gue. Jadi kalau misalnya kalian niat buat beli ini nanti, gue saranin jangan terlalu banyak digerakin, karena dia nanti bakalan rontok kayak lu punya jembut. Jadi itu dia detail lebih dekat dari Loki The Dark World ini. Sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke sesi selanjutnya. Let's go! Nah, ini dia perbedaan ukurannya. Kalau misalnya disandingin sama Hot Toys Zombie Deadpool yang nantinya bakalan gue upload, tunggu aja. Hot Toys Spider-Man Andrew Garfield, Hot Toys Spider-Man Upgraded Suit, Hot Toys Doctor Strange, dan juga Woody Buntung yang paling aku sayang. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa, ini Hot Toys Loki di pasaran sekarang harganya bisa mulai dari 5 jutaan bahkan sampai ke 9 jutaan. Ada juga sih yang jual 17 juta, cuma itu udah nggak ngotak sama sekali. Dan menurut gue untuk mainan yang jadul ya, ini harganya menurut gue masih murah loh. Ya biasanya kan Hot Toys yang klasik harganya bisa sampai puluhan juta juga. Cuma kalau yang ini sih masih aman di bawah 10 juta sih. Mungkin karena emang dulu sempat gak laku, makanya jadinya harganya nggak naik-naik banget. Dan gue pribadi nggak rekomen buat beli ini karena emang banyak banget faktornya. Mulai dari mukanya yang masih diperdebatkan mirip atau enggak, terus juga bahannya itu yang udah mulai rontok karena mainan lama. Jadi ini walaupun kalian beli baru akan sangat sulit ngerawatnya karena bahannya itu udah pasti rontok. Tapi terserah kalian, balik lagi kalau misalnya kalian pengen beli silahkan aja. Tapi sorry gue nggak bisa kasih linknya karena emang ini udah langka banget. Jadi buat kalian yang pengen nyari langsung aja cari dengan keyword Hot Toys Loki The Dark World. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Benny Renaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Kok hilang anjir? Selamat datang di video. Selamat datang di video unboxing. Selamat datang di video unboxing. Selamat datang. Selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing. Wah. Suara gue habis men. Dan seperti biasa, selain mendapatkan figur yang super duper, packaging adalah sahabat. Maaf Mas Santo. Ada ini kok, beanbag.